The power of money. Saudara-saudara, apakah uang itu berkuasa? Berkuasa enggak, saudara? Jawabannya adalah ya dan tidak. Kalau kita bilang tidak, itu kita terlalu naif ya. Uang itu jelas bisa berkuasa itu. Ya, orang bilang dengan uang kita bisa melakukan apa saja. Tetapi di satu pihak juga tidak mutlak, bukan unlimited. Nah, itulah sebabnya mari kita merenungkan sejenak karena ini sangat erat kaitannya dengan kita sendiri ya. Saya pertama-tama akan bicara tentang keterbatasan dari uang. What money cannot buy. Ternyata setelah saya renungkan saudara, ada hal-hal yang tidak bisa dibeli dengan uang. Sebab itu saya katakan jawaban tadi itu relatif, ya dan juga tidak. Memang uang itu berkuasa, dengan uang seolah-olah kita bisa melakukan segala sesuatu, tetapi ada hal-hal yang kita tidak bisa beli dengan uang. Minimal ada 3 hal yang saya akan sampaikan. Yang pertama, uang tidak bisa membeli umur. Uang tidak bisa membeli usia. Kita bisa membeli tanggal lahir, saudara mau merubah KTP, mungkin saudara bisa, kalau punya duit ngapain nggak bisa. Saudara bisa membeli penampilan, terutama yang ibu-ibu, saudara bisa ke Korea operasi plastik, saudara tarik sana sini, sehingga saudara bisa lebih muda 10 tahun mungkin. Tetapi saudara tetap tidak bisa membeli umur. Firman Tuhan berkata bahwa hidup ini seperti bayang-bayang. Dan ketika saya lihat memang benar juga bahasa Mandarin mengatakan waktu itu adalah Kuang Yin. Makanya ayat ini dikatakan Yao Ai Si Kuang Yin, Inwei Xin Xian Jin de Si Dai Xie. Kuang Yin itu artinya Kuang itu artinya sinar, cahaya, Yin itu artinya bayang-bayang. Ada hikmahnya ya bahasa Mandarin ini ya. Jadi kita ini kayak bayang-bayang, waktu kita ini kayak bayang-bayang, umur kita kayak bayang-bayang. Dan bayang-bayang itu tidak bisa mundur. Jadi kalau zaman dulu orang belum punya arloji, belum punya waker, belum punya jam. Mereka mengukur waktu itu dengan bayang-bayang. Ada ukurannya, jam segini. Jadi bayang-bayang itu dari situ tahu jam berapa kira-kira. Dan itu tidak bisa mundur bayang-bayang itu. Dan saya lihat hanya sekali kesempatan bayang-bayang itu mundur pada zaman Raja Hizkia. Pada waktu Hizkia ditambah 15 tahun oleh Tuhan, dia minta tandanya adalah bayang-bayang itu dimundurkan 10 tapak oleh Tuhan. Itu Tuhan kita. Tapi bukan berarti Hizkia jadi muda lagi, tidak. Dia tetap usianya tapi ditambah 15 tahun karena dia sebenarnya harus mati. Tapi oleh kemurahan Tuhan ditambah 15 tahun dan Tuhan undurkan seolah-olah Tuhan memberitahu nih tandanya kalau kamu tambah usia. Jadi kita tidak bisa membeli umur. Berapapun banyaknya uang kita, Anda mau jadi lebih muda setahun aja nggak mungkin bisa. Sekali lagi saya tidak bicara tentang penampilan. Tapi usia yang sesungguhnya, walaupun saya punya uang 1M saya mau beli nggak bisa. Benar? Kita nggak bisa. Membeli umur itu nggak bisa. Sebab itu ya, bagi orang-orang yang masih muda di sini, jangan sia-siakan usia mudamu. Karena usia mudamu tidak akan kembali lagi. Yang kedua, uang tidak bisa membeli cinta sejati. Uang bisa membeli cinta, tapi tidak bisa membeli cinta sejati. Perhatikan, saya bicara true love, cinta yang sejati. Kitab Kidung Agung bahkan berkata kalau orang coba dengan hartanya membeli cinta, dia pasti akan dihinakan orang. Saudara bisa membeli cinta, saudara bisa membeli, maaf kata, seks. Tapi saudara tidak akan bisa membeli cinta sejati. Sebab kalau cinta sejati itu bisa dibeli, maka itu bukan cinta sejati. Betul? Kalau itu bisa dibeli, itu bukan sejati. Yang sejati, yang murni, yang sungguh itu tidak bisa dibeli. Dan cinta sejati itu hanya dapat dibuktikan dengan waktu. Jadi kalau mau tahu pembuktiannya cinta seseorang itu sejati apa enggak, ya waktu yang akan membuktikan. Dan juga dibentuk dengan penderitaan, dengan berbagai macam masalah persoalan itu nanti dibentuk di situ. Sebab itu saya mau berpesan di sini kepada keluarga-keluarga, terutama keluarga yang sudah senior,
Ayo kita sadar, jangan kita sia-siakan pasangan kita yang sudah mendampingi kita puluhan tahun. Mungkin dia sudah tidak secantik dulu, dia tidak selangsing dulu, dia tidak sengganteng dulu, tapi waktu sudah membuktikan bahwa itulah cinta yang sejati. Amin. Saudara, jangan disia-siakan. Cinta sejati itu tidak bisa dibeli dengan uang. Jadi tidak bisa. Dengan uang kita mau membeli cinta itu tidak bisa. Apalagi yang namanya cinta yang sejati itu tidak bisa didapatkan dengan uang Anda. Uang Anda bisa membeli cinta. Tok, cinta titik, bukan cinta sejati. Jadi ingat apa yang saya sampaikan ini. Yang ketiga, saudara-saudara, uang tidak bisa membeli keselamatan jiwa, bukan keselamatan tubuh. Kalau keselamatan tubuh bisa. Banyak orang kaya untuk menyelamatkan dirinya, keluarganya, mereka pakai pengawal-pengawal, bodyguard, bisa. Kalau tubuh bisa, tapi kalau jiwa tidak bisa. Saudara nanti bisa baca juga di Mazmur 49, di situ juga ada itu. Jadi keselamatan jiwa itu tidak bisa dibeli, karena itu adalah kasih karunia Allah yang harus kita terima dengan iman percaya. Jadi keselamatan jiwa itu adalah semata-mata adalah kasih karunia dari Tuhan. Ingat, kalau saudara bisa mengenal Yesus sebagai juru selamat, percaya kepada Yesus, itu kasih karunia yang tidak bisa dibeli dengan uangmu. Berapapun engkau memiliki harta kekayaan, tidak bisa membeli. Makanya Tuhan Yesus berkata, apa gunanya orang punya atau memiliki segenap seluruh harta di dunia ini kalau jiwanya tidak selamat? Kalau jiwanya terhilang, apa gunanya? Tidak ada gunanya. Kita di dunia ini kan cuma sebentar. Sebab itu kita harus bersyukur kalau Tuhan sudah menyelamatkan kita. Haleluya. Ini adalah anugerah yang terbesar yang saudara miliki dari Tuhan. Haleluya. Nah, sekarang saya akan beranjak kepada pembahasan yang berikutnya, yaitu what money could and must buy. Kalau tadi apa yang tidak bisa dibeli dengan uang, sekarang kita bisa melihat apa yang bisa dibeli dengan uang. Dan bukan yang bisa saja, tapi yang seharusnya. Jadi ini sudah kepada hal-hal yang khusus ya, bukan hal-hal yang umum. Terutama kita sebagai orang percaya. What money could and must buy. Yang dapat dibeli dan yang harus dibeli. Yang seharusnya, should buy. Saya juga akan bicarakan 3 hal di sini. Yang pertama adalah kesempatan. Ayat yang sama yang saya pakai. Karena ayat ini dalam bahasa Inggris berkata redeem the time. Redeem itu artinya tebus, beli waktu itu. Kita memang tidak bisa membeli usia, umur. Umur kita akan terus berjalan. Kita tidak bisa balik lagi. Tapi kita bisa membeli kesempatan. Apa yang saya maksud di sini? Ini bicara tentang prioritas hidup. Bagaimana kita tahu memprioritaskan yang utama dalam hidup kita. Kita harus kejar yang prioritas. Saya beri contoh yang praktis saja. Misalkan dalam satu hari Anda harus mengerjakan, ada 5 pekerjaan yang harus Anda kerjakan misalkan. Saudara cari prioritasnya yang paling 5. Kita kan tidak mungkin mengerjakan 5 dalam satu hari, menyelesaikan 5 hal. Maka kita harus cari prioritas yang mana ini yang terpenting. Oh, yang terpenting adalah jempol. Ini yang harus kita utamakan. Yang 4 bagaimana? Pakai orang lain. Nah itu maksud saya. Kalau Anda mampu, pakai orang to do your work, untuk melakukan pekerjaanmu. Dan sebenarnya itu secara tidak sadar sudah kita lakukan. Ya toh? Di rumah kita punya orang-orang yang membantu kita punya pegawai di kantor dan sebagainya. Itu kan sebenarnya kita sedang membeli kesempatan. Jadi jangan semua Anda lakukan, tidak bisa saudara. Apalagi waktu sudah semakin singkat. Tentu kita harus bijak, kalau dulu masih muda semua kita kerjakan sendiri. Masih kuat, seolah-olah waktu masih panjang. Tapi sekarang sudah nggak bisa. Tapi kita mempunyai kemampuan lain yang dulu tidak kita miliki. Apa itu? Materi. Nah gitu kita bisa pakai. Bagaimana caranya supaya kita tetap bisa menyelesaikan tugas-tugas itu. Ini yang saya maksud. Saudara beli kesempatan demi hal yang lebih penting. Maksud saya begitu. Jadi ini adalah sesuatu yang perlu kita renungkan. Baik, yang kedua adalah hikmat dan didikan. Hikmat dan didikan. Amsal 23 ayat 23, coba kita baca sejenak.
Belilah kebenaran dan jangan menjualnya, demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Hikmat dan didikan. Firman Tuhan berkata beli, bukan satu hal yang rahasia lagi bahwa pendidikan itu mahal. Saudara yang punya anak baru tahu bahwa pendidikan itu mahal. Tapi selama kita punya kemampuan, kita tetap berupaya supaya anak kita sekolah setinggi mungkin, bukan? Pendidikan itu mahal, makanya orang sekarang tidak mau punya banyak anak karena dia sadar bahwa pendidikan itu tidak murah. Menjadikan anak berhasil dalam sisi pendidikan ya, itu mahal. Memang mendidik anak itu mahal, menjadikan anak pinter itu mahal. Tetapi kita jangan lupa saudara, pendidikan rohani itu jauh lebih mahal. Ini yang sering kali kita lupa. Kalau pendidikan sekuler itu mahal, pendidikan rohani itu jauh lebih mahal dari pendidikan sekuler. Cuma seringkali kita tidak sadari karena apa? Karena pendidikan rohani itu tidak dijual. Ngerti maksud saya? Seperti ayat ini berkata, jangan menjual hikmat. Kita tidak pernah menjual tiket untuk masuk gereja, bukan? Gak dijual aja orang gak mau masuk gereja. Bayangkan. Jadi manusia ini kadang-kadang karena tidak membayar, merasa tidak berarti, tidak berguna. Tapi firman Tuhan di dalam kitab Amos jelas berkata, ada satu saat orang akan lari ke timur, ke utara, kemanapun untuk mencari firman dan mereka tidak mendapat firman. Jadi saudara-saudara, kita seringkali tidak sadar betapa firman Tuhan itu sangat mahal. Kita seringkali menyepelekan karena kita tidak membeli. Seringkali kita tidak sadar betapa mahalnya firman Tuhan, kebenaran yang kita dengar. Makanya firman Tuhan kata beli dan jangan menjual. Jadi saudara-saudara mari kita mau menyadari hikmat dan didikan itu mahal. Yang ketiga, yang bisa dibeli adalah harta yang kekal. Haleluya. Harta yang kekal. Harta yang kekal itu bisa kita beli. Makanya Matius 6 berkata kumpulkan hartamu di sorga. Ini adalah bagian dari khotbah di bukit. Dan sebenarnya khotbah di bukit Matius pasal 5, 6, 7 itu sebenarnya intinya di 8 Beatitudes, 8 kata bahagia. Yang lain itu penjabaran dari 8 kata bahagia. Dan salah satunya Tuhan Yesus berkata kumpulkan hartamu di sorga. Bagaimana caranya Anda tahu? Jadi kalau kita diberi kesempatan oleh Tuhan memiliki kelebihan, ayo kita pakai, kita beli yang kekal. Beli yang tidak kekal pun boleh. Maaf kalau saya suka membeli buku-buku rohani. Saudara, mari kita membeli sesuatu yang kekal, yang bernilai kekal. Karena inilah yang bisa kita pakai dengan maksimal dari apa yang kita miliki. Jelas, saudara? Sudah cocok kan? Ada 3 hal yang tidak bisa dibeli, ada 3 hal yang bisa dan harus kita beli. Dan saya akan akhiri dengan sebuah perumpamaan di dalam Lukas 16 mulai ayat 1 sampai ayat 9. Ada satu perumpamaan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tentang bendahara yang cerdik. Jadi ceritanya ada bendahara dipanggil oleh bosnya dan dikata kamu akan saya PHK. Karena kamu salah memanage uang yang saya titipkan kepadamu. Jadi kamu siap-siap ya, mau tak PHK kamu. Bendahara ini keluar, dia mulai berpikir, waduh kalau di PHK aku ini mau kerja apa? Aku mau nyangkul, wis gak kuat, wis tuwek, ya toh. Aku mau dagang, gak punya pengalaman. Aku mau jadi buka-buka montir apa enggak punya keahlian. Apa ya? Tapi dia pintar. Aku tahu apa yang aku lakukan. Maka dia mulai panggil orang-orang yang masih punya hutang dengan perusahaan. Pak Doni, utangmu berapa? 1 miliar. Kata Pak Doni. Gini aja, kembalikan 500 juta saja. Nih, bikin kwitansi baru ini. Tulis, kamu utang 500 juta. Bu Esther, utang berapa? 2 miliar. Wah, Bu Esther, gini aja, saya mau kasih Bu Esther potongan. Tulis saja 1 miliar. Dan perumpamaan ini diakhiri dengan 2 buah ayat. Coba kita baca ya. Lalu Tuhan itu memuji, perhatikan ini. Tuhan itu enggak marah, malah memuji. Bendahara yang tidak jujur ini karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Perhatikan saudara, kita ini kalah cerdik. Dan aku berkata kepadamu,
Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Saudara tahu nggak, kenapa kok dipuji cerdik? Ayo, kenapa kok Tuhan Yesus bilang ini bendahara cerdik? Pinter, karena dia tahu memakai mamon itu untuk meratakan jalannya di depan. Ya toh? Kalau dia berbuat baik ini, besok kalau dia dipecat, dia tidak bingung. Pasti teman-temannya dikasih potongan itu utang budi, pasti akan menolong dia. Jadi dia tahu memakai mamon yang tidak jujur dikatakan. Padahal mamon ini kan bukan uangnya dia nggak rugi apa-apa, itu uangnya bos kok. Tapi dia pinter memakai kesempatan, saudara-saudara, dia pakai itu untuk mengikat persahabatan, untuk melapangkan jalannya. Kita juga dipercaya oleh Tuhan dengan mamon yang tidak jujur. Mamon itu selalu bicara tentang money. Dan ingat, uang itu bukan uang kita, uang bos. Sudahkah kita memakai itu untuk hal-hal yang lapang, untuk melapangkan jalan kita, baik di dunia bahkan di surga? Bukan berarti Tuhan bisa disogok, bukan itu. Bukan, sama sekali bukan. Tapi saya teringat dengan Cornelius. Satu kali Tuhan datang kepada Cornelius. Cornelius, doamu dan sedekahmu diterima oleh Tuhan. Cornelius pintar, tapi kepintarannya tentu dari ketulusan hati. Ayo, saudara-saudara, jangan kalah dengan orang dunia. Mereka tentu berbuat dalam skop mereka, skop sekuler mereka. Tentu untuk kepentingan sekuler. Tapi kita lebih tinggi. Kita bisa melakukan itu untuk kepentingan spiritual. Makanya ayat ini berkata, pakai mamon itu. Do not be used, but use mamon. Pakai untuk mengikat persahabatan. Baik di dunia, terlebih di surga. Tuhan Yesus memberkati, jadilah anak-anak Tuhan yang bijaksana. Haleluya.